Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Hari ini jumpa kembali bersama Bunda Indah. Kita hari ini melanjutkan pembelajaran jarak jauh, yaitu pelajaran matematika ya. Terakhir kemarin kita belajar tentang faktor dan faktor persekutuan ya. Sudah sampai faktor persekutuan? Apa Bunda? Sudah sampai faktor persekutuan ya? Ya. Ya, hari ini kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau yang disebut dengan FPB. Ya. Oke, baiklah. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya halaman 65. 65. Bunda, kelihatan? Belum. Sudah Bunda. Nah, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Ya. Jadi kalau kemarin kita mencari faktor dari satu bilangan, maka ketika bilangan tersebut ada dua, kita bisa menentukan faktor persekutuan dan faktor persekutuan terkecil. Ya. Ada dua. Kalau faktor persekutuan kemarin hanya menentukan faktor-faktor yang sama. Kalau faktor persekutuan terbesar atau FPB, maka kita cari faktor persekutuannya yang paling besar, yang terbesar. Ya, berarti kita tentukan satu saja faktor yang sama di antara dua bilangan yang paling besar. Paham? Paham. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada cerita atau ilustrasi mengenai FPB ya. Jadi matematika ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Nak ya. Termasuk FPB ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, yang oke, Bunda mulai ya. Apa? 64 ya? Nggak lihat. Oke, perhatikan cerita berikut dengan seksama ya, membaca cerita. Pada saat pelajaran matematika, ibu guru memberi pertanyaan kepada murid-muridnya. Ibu guru, anak-anakku, ibu mempunyai 20 permen rasa coklat dan 15 permen dan 15 permen rasa buah. Permen-permen itu akan ibu bagikan kepada beberapa siswa. Setiap siswa akan memperoleh jumlah permen yang sama untuk tiap rasa. Paling banyak ada berapa siswa yang akan mendapat permen pada pembagian itu? Nah, sambil mengacungkan tangan, Edi, ada 5 siswa, Bu Guru. Kemudian Ibu Guru menjawab, mengapa kamu menjawab 5, Edi? Apa alasannya? Edi menjawab, izinkan saya meminjam permen dan memanggil 5 temanku. Mereka adalah Ali, Budi, Cici, Dina, dan Erna. Ya, Ibu Guru mengizinkan dan teman-teman yang dipanggil Edi itu maju ke depan kelas. Edi memberikan 4 rasa coklat dan 3 permen rasa buah kepada setiap teman yang dipanggil. Dan ternyata habis tanpa sisa ya. Nah, Ibu Guru, wah bagus sekali kamu Edi, jawabanmu sungguh luar biasa. Edi, saya hanya berpikir 20 dan 25 sama-sama habis dibagi 5 tanpa sisa. Ya. Nah, dari cerita tersebut, apa yang dipikirkan Edi mengarahkan pada konsep faktor persekutuan terbesar ya atau FPB dari dua bilangan.
Betul sekali, 5 seperti yang disampaikan Edi adalah FPP dari 20 dan 15. Nah, bagaimana cara menentukan FPP dari dua bilangan? Untuk menentukan FPP dua bilangan, langkah pertama, ya, tentukan dahulu faktor persekutuan dari dua bilangan. Kemudian langkah kedua, carilah bilangan terbesar dari faktor persekutuan. Oke, Bunda lanjutkan lagi ya. Tadi mohon maaf terputus karena jaringan ya. Nah, ada dua langkah nak ya. Tadi yang pertama, langkah pertama bagaimana cara menentukannya? Tentukan dulu apa? Tentukan dulu faktor persekutuan dua bilangan ya. Yang kedua, carilah bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Bisa nggak anak soleh dan soleha? Halo, masih dengar suara Bunda? Bisa semuanya? Suara Bunda kecil, Bunda. Oke, halo. Halo anak soleh dan soleha, bisa didengar suara Bunda? Halo semuanya, besar nggak suaranya? Bunda udah kedengeran. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha, ada dua tadi caranya ya. Yang pertama, tentukan dahulu faktor persekutuan dua bilangan. Langkah kedua, carilah bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Ya, oke. Bunda lanjutkan kembali. Nah, bagaimana contohnya? Bentar ya. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan FBB dari 63 dan 72. Nah, cara menentukannya yang pertama, langkah pertama kalian cari dulu faktornya nih, seperti yang tabel ini, nak ya. Seperti yang di tabel ini, nak ya, cari dulu faktornya. Yang pertama faktor dari 63. Berapa aja? Kita mulai dari 1, nak ya. 1 bisa membagi habis 63 ya. 1 dikali 63, 63. Kemudian 2, bisa nggak 2 membagi habis 63? Nggak bisa ya, nggak ada 2 di sini. Kemudian 3 bisa nggak membagi habis 63? Bisa ya, 63 dibagi 3 sama dengan 21. Kemudian yang terakhir, berapa lagi yang bisa membagi habis 63? Itu ada 7. 63 dibagi 7 sama dengan 9. Ya, perhatikan anak soleh dan soleh, lihat di layarnya terlebih dahulu. Selanjutnya 72. Nah, kita cari faktor dari 72, nak ya. Kita mulai dari angka 1. 72 dibagi 1 bisa membagi habis ya. 72 bagi 1 72. Kemudian 2 bisa membagi habis enggak? 72 bisa dibagi habis oleh 2? Bisa ya? Bisa ya, 72 dibagi 2 sama dengan 36. Selanjutnya 3. Bisa nggak 3 membagi habis 72? Kembali ya. Oke, tadi sudah kita mencari faktor dari 63 ya. Kemudian faktor dari 72 berapa aja? Seperti biasa kita bagi 1/1 ya anak soleh dan soleha. 72 dibagi 1 bisa nggak membagi habis 1? Bisa nggak membagi habis 72? Bisa ya, 72 bagi 1 itu 72. Kemudian 2, bisa nggak 2 membagi habis 72?
Bisa ya? Bisa. Dikali 36 sama dengan 72. Nah, kemudian 3 bisa nggak? Bisa. 3 kali 24 sama dengan 72. Selanjutnya 4 juga. 72 bagi 4 sama dengan 18. 5 nggak bisa, 5 ya. 72 tidak bisa dibagi habis oleh 5. Selanjutnya 6. 72 bagi 6 bisa ya. 6 kali 12 sama dengan 72. Dan terakhir 9. 72 bagi 9 sama dengan 8. Nah, setelah dari tabel ini kita ketemulah faktor dari 63. Berapa aja faktor dari 63? Ada 1, 3 ya. Ada 7. Berapa lagi, Nak? Mana suaranya? Ada 9. Berapa lagi? 21 dan 63 ya. Selanjutnya faktor dari 72. Ada berapa aja faktor dari 72? Ada berapa, Nak? Ada 1, 2, berapa aja? 3, 4. Mana suaranya? 6, 9 ya, yang sudah dicari tadi 8, 12, 18, 24, 36, dan terakhir 72. Nah, itulah faktor dari 63 dan 72-nya sudah kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan faktor persekutuannya. Apa itu faktor persekutuan? Faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan yang sudah kita cari tadi. Ada angka berapa aja? Ada angka 1 ya yang sama. Kemudian ada berapa lagi yang sama? 3. Ya, 3 juga sama. Kemudian berapa lagi? 9. Nah, ada lagi nggak angka yang sama? Ada lagi faktor yang sama? Ada nggak faktor yang sama? Nggak ada ya, hanya 3 itu. Jadi faktor persekutuannya 1, 3, dan 9. Nah, bagaimanakah dengan FPB-nya? Katanya tadi tentukan FPB dari 63 dan 72. Nah, jika faktor persekutuan tadi kita pilih faktor-faktor yang sama, kemudian FPB ini kita pilih faktor yang paling besar atau faktor yang terbesar dari faktor persekutuan yang sudah kita dapatkan tadi. Berapa faktor yang paling besar yang sama? Berapa faktor persekutuan yang terbesarnya? Yaitu 9. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bunda, maksudnya itu apa? Maksud apa? Maksud apa sih, Pak? Oh, nggak jadi. Nggak apa-apa. Kalau mau tanya saja, sayang. Nggak jadi. Paham? Paham. Paham ya? Jadi, cara menentukan. Coba Syahid, Dika, dihidupkan kameranya, nak. Biar Bunda lihat anak soleh dan soleha sedang belajar. Ayo, masih ada di tempat nggak ya, Syahid, Dika? Oke, nah ganteng kan? Nah, paham nggak sampai sini? Paham? Syahid paham? Paham. Nah, Bunda ulangi lagi ya. Untuk menentukan FPB dari dua bilangan, langkah pertama, anak soleh dan soleha cari masing-masing faktor dari kedua bilangan tersebut. Caranya ini tadi menggunakan tabel, cara mudahnya ya menggunakan tabel. Nah, setelah sudah dapat faktor-faktornya, anak soleh dan soleha tentukan faktor persekutuannya. Nah, tentukan faktor-faktor yang sama atau bilangan-bilangan yang sama dari kedua bilangan yang sudah kita cari tadi ya. Faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan yang sudah kita cari sebelumnya.
Dan yang terakhir barulah kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya atau disingkat menjadi FPB. Pilih faktor yang terbesar dari faktor persekutuan yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, bisa dipahami? Paham nggak? Paham. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Tugasnya apa? Nanti, belum selesai belajarnya. Udah nanya tugas. Nanti ya. Oke. Bunda lanjutkan. Alia ngerti nggak Alia? Paham Alia? Paham. Dika. Nah, Dika nih. Coba buka kameranya sayang. Bunda nggak tahu Dika menyimak atau enggak sayang? Halo Dika. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ya. Bunda lanjutkan. Nah, selanjutnya, oke, kita ayo berlatih. Halaman, oh nggak ada di buku itu ya. Oke, silakan dilihat, perhatikan layarnya, layar HP-nya atau komputernya. Kita tentukan FPB dari 9 dan 27. Nah, langkah pertama, kata Bunda tadi tentukan apa dulu, Nak? Apa langkah pertama tadi kata Bunda? Tentukan apa dulu? Siva, Alia, Syahid. Langkah pertama tentukan apa? Tentukan faktor dari masing-masing bilangan. Oke. Apa? Apa sayang? Yang kedua, tentukan faktor persekutuannya. Ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga? Pilih satu faktor persekutuan terbesar, ya, atau faktor persekutuannya yang paling besar. Nah, coba yang pertama tentukan faktor dari masing-masing bilangan. Coba cari dulu, Siva. tulis ya? Iya, ditulis dulu. Silakan ditentukan masing-masing dulu. Bunda, yang itunya, yang apa tulisan yang tentukan faktor itu juga ditulis? Nggak usah, itu ada di buku saya. Langsung saja cari FPB dari 9 dan 27. Cicanya. Kayak gini. Silakan dikerjakan. Semuanya mengerjakan ya. Sahid, Dika. Tadi ada Rasya, tapi kayaknya sinyalnya nggak masuk. Faktor dari tulis yang mana, Bun? Yang di layar sayang, cari FPB dari 9 dan 27. Coba tentukan. Bisa nggak menentukannya? Bisa. Untuk penggaris nih, untuk penggarisnya.
Ya, anak soleh dan soleha bisa nggak? Sebentar, Bunda. Perkalian 2, perkalian 9 nggak ada. Perkalian 3 ada. Berarti 3 perkalian 3 tuh 3. Sebentar, Bunda, belum. Ya. Oke, coba kita jawab sama-sama aja, Nak ya. Ini Bunda mau ngajar offline ya, mau ngajar di kelas. Coba kita tentukan sama-sama ya. Halo? Oke, kita tentukan sama-sama, Nak ya. Yang pertama, faktor dari 9. Berapa aja faktor dari 9? Faktor dari 9 itu 1. Yang pertama, 1. Terus ada berapa lagi? Yang ke 9 ya, 1 dengan 9. Kemudian berapa lagi? Yang ketiga 3. 3 ya, 3. Dengan siapa 3 pasangannya? 3 juga ya. 3. Oke, kemudian 27 ada angka berapa aja 27? Yang pertama 1 ya. 1. Ya. 1 dengan 27. Kemudian 2 bisa nggak 2? 2 bisa Apa, Bunda? nggak 2? 2 bisa nggak? Membagi habis 27. 2 bisa nggak sayang? Bunda? Iya, 2 bisa nggak nak? 3. Nggak bisa. Selanjutnya 3 ya. 3 Nggak dengan bisa. siapa? 27 bagi 3 berapa? 9 3 sama ya. dengan 9. Oke, nah sekarang kita 9. tuliskan. Berapa aja faktor dari 9? 1, 3, dan 9 ya. Kemudian faktor dari 27 berapa aja? 1, 3, 9, dan 27. Maka faktor persekutuannya berapa aja nak? Faktor persekutuannya ada 1. Kemudian berapa lagi? 9. Sudah 3. 9, pinter. Ada 3 ya. 1, 3, 9. Dan 9. Nah, yang terakhir FPB-nya. Berapa faktor yang paling besarnya? Faktor persekutuan yang terbesarnya berapa? 9. 9. Oke, kita dapat FPB-nya yaitu 9. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami semuanya? Bisa, benar. Bisa. Oke, boleh dicatat dulu. Boleh dituliskan dulu di buku. Bunda, jadi kalau mau cari FPB-nya itu yang terbesar ya, Bun? Iya, cari faktor persekutuan atau faktornya yang sama, yang paling besar ya. Oh, ya. Oke. Sudah, Bunda? Oke, sudah. Bunda lanjutkan lagi ya. Oke, Bunda lanjutkan kembali. Nah, oke.
Baiklah. Nah, untuk tugas anak soleh dan soleha, silakan dikerjakan latihannya halaman 65. Kerjakan latihannya halaman 65. 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 kayak kemarin itu. Ya, nak, 1 sampai 3. Oke. Tugasnya silakan kerjakan latihan halaman 65. Bentar. 1 lembar 2 Tugas titik-titik. kerjakan latihan halaman 65 dan 66. Nomor 1 Ini ya, Bu. sampai 3. Ya, yang itu. Itu halaman 65 kan di buku kalian? Oke. Halaman 65 nggak di buku kalian? Ada. Sama kan? Iya. Iya. Oke, paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, silakan Ada. dikerjakan. Jangan lupa jika sudah selesai difotokan dan dikirimkan ke Bunda, ya. Oke? Yang sudah selesai difotokan dan dikirimkan ke WA Bunda. Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.